Bab 1176, Jalur Kenaikan Terbuka. Melihat lebih dekat pada bola hitam itu, dia menyadari energi berputar-putar di dalamnya. Seperti energi primordial yang membentuk dunia, diikuti oleh bintang-bintang tak berujung yang mengelilinginya. Pikirannya terasa seperti berada di dunia yang luas dan tak ada habisnya. Menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan alam semesta yang demikian. Seekor semut yang tergencet oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia tersentak sadar pada saat berikutnya. Keringat mengucur di alisnya. Hatinya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Kebanggaan dan kesombongannya sebagai manusia tergencet saat itu juga. Yun Xuang berkata, "Kakak Zuo, kamu baik-baik saja." "Saya baik-baik saja." Melonggarkan napas, Zuo Fan menatap bola hitam itu. "Senior Sovereign Yun, bagaimana cara menggunakan hartamu?" Sang penguasa menyeringai. "Cari tahu sendiri. Tidak peduli siapa atau apa yang Anda cari. World Bridge ini akan membantu Anda. Hanya itu yang ingin kukatakan. Nah, Anda bisa pergi." Sovereign Yun menjentikkan tangannya dan angin astral membuat Zuo Fan terbang. Yun Xuang memulai. "Kakak Zuo, Xuanger!" teriak Sovereign Yun. Begitu pula Yun Xuang. Dia berbalik dan berkata, "Patriark, aku akan menghilang." Sovereign Yun berubah transparan. Namun dia tersenyum. "Sejak zaman kuno, jejak ini tetap ada karena bantuan World Bridge. Yang saya lakukan hanyalah menunggu seorang pria muncul untuk memberikannya kepadanya. Sekarang waktunya telah tiba dan aku akan menghilang. Sisanya terserah dia. Jangan biarkan semuanya sia-sia." Suaranya juga memudar. Di tempat gelap ini, dengan ledakan, semuanya runtuh, berubah menjadi cahaya redup. Matahari bersinar di dalam, memperlihatkan sebuah gua biasa. Kepala keluarga Xuanger meratap, membungkuk di dalam gua sebelum pergi. Dengan kaget, Zuo Fan menjatuhkan diri ke tanah, terlempar ke antara bebatuan dan menendang debu. Akhirnya menegakkan dirinya. Dia berkata, "Saya jelas-jelas berada di gunung dan sekarang saya berada di kakinya." Senior itu pasti tidak mengantar tamunya keluar. Bicara tentang kasar, "Kakak Zuo." Xuanger datang dan melihatnya tertutup debu. "Apakah kamu baik-baik saja?" Pemecatan patriark mungkin agak kasar. Zuo Fan menepuk-nepuk debu pakaiannya. "Tidak apa-apa. Tapi apakah semua penguasa seperti itu? Apakah mereka semua punya hobi yang aneh?" Xuanger terkikik. "Kakak Zuo akan kembali ke tempat suci. Bisakah kamu mengajakku?" "Mengapa? Kamu butuh bantuan dan aku bisa membantu." "Oh itu." Zuo Fan ragu-ragu, lalu berkata, "Panggung kejadian puncak tidak buruk. Tapi aku tahu kamu buruk dalam bertarung. Domain suci juga." Xuanger tegas dalam hal ini. "Jangan meremehkan saya." Mata Xuanger bersinar dengan warna biru yang menakutkan dan kekuatan yang menakjubkan muncul. Dengan gemuruh menyisir dari mana-mana. Seluruh pegunungan runtuh di tempat. Tapi itu bukan karena guncangannya, melainkan karena kempes. Zuo Fan juga merasa berat dan tenggelam ke dalam bumi. Segala sesuatu dalam jarak 100 mil tenggelam 300 meter. Xuanger berhenti dan memandang dengan bangga. "Baiklah, Kakak Zuo. Itu sepertiga dari apa yang bisa saya lakukan. Saya menahan diri untuk tidak mendatar sejauh ribuan mil karena ada orang yang tinggal di sini. Dan itu bahkan bukan keahlian khususku." "Kamu praktis menjadi orang yang berbeda setelah menerima bimbingan Sovereign Yun." Wajah Zuo Fan berkedut. "Tetapi mengapa patriarkmu tidak melatih muridnya untuk melindungi klanmu?" Xuanger mengangkat bahu. "Patriark peduli pada dunia. Dia hanya menunggu di sini sampai kamu memberimu sesuatu. Dia tidak peduli apa yang menimpa klannya, atau bagaimana nasibnya. Dia hanya mengajariku karena dia merasakan auramu 100 tahun yang lalu dan ingin aku membantumu. Jadi begitu. Tapi kenapa dia mau membantuku? Apakah karena jalur sovereign?" Zuo Fan mengerutkan kening, melihat bola hitam di tangannya dan kemudian menepuk bahu Xuanger. "Kita akan bertemu di ibu kota Sword Star Empire dalam 20 hari. Jangan terlambat dan jangan beritahu klan Luo."
Kau tidak meminumnya. Apa gunanya berada dalam bahaya sebesar ini? Zuo Fan menghela nafas. Mereka adalah raja di wilayah fana dan memiliki posisi stabil. Mereka harus menikmati masa pensiun. Dengan pergi ke tempat suci, mereka harus memulai dari awal. Menghadapi bahaya demi bahaya. Singkatnya, ada banyak pria mengerikan di sana. Dan bahkan lebih banyak lagi ahli tersembunyi yang belum ditemukan. Saya bahkan merasa takut membawa mereka serta akan menyulitkan perlindungan mereka. Suanger mengangguk dan menghela nafas. Keduanya kembali ke klan Luo dan tinggal selama beberapa hari. Bertemu teman lama dari wilayah barat sebelum berangkat ke ibu kota kekaisaran. Pada saat itu, belasan hari telah berlalu. Dan sebagian besar orang yang dikumpulkan Zuo Fan sudah ada di sana. Gu Santong dan Kiawer terlihat jelas. Dengan Yelin dan Raja Dharma lainnya. Bali Yuyu, Baili Yulei dan Baili Jingtian juga hadir. Bahkan Murong Sue pun ikut pergi. Nona Murong, Anda ikut? Zuo Fan bertanya. Murong Sue mengangguk. Penglihatanku semakin luas dan aku ingin melihat dunia atas. Jika kamu tidak keberatan. Tidak, karena kamu adalah masalah kakakmu sekarang. Kalau dia tidak keberatan, kenapa aku harus melakukannya? Hahaha, Zuo Fan datang ke depan paviliun guntur. Tidak ada sambaran petir seperti sebelumnya. Berubah menjadi tempat biasa. Itu karena sebulan yang lalu. Zuo Fan memasang segel biasa ketika dia berada di sini. Melirik Wurandong yang membungkuk di dekatnya. Zuo Fan berkata, setelah kami pergi, kamu harus menjaga wilayah fana. Atas isyaratku, aktifkan Arai kedua. Mengerti? Jelas sekali. Tuan Istana. Kekaisaran telah hilang dan kebencianku telah padam. Aku hanya ingin memenuhi perintah Raja Istana. Wurandong membungkuk dengan tegas. Zuo Fan mengangguk dan memberi isyarat. Ruang di sekitar mereka beriak. Kombinasi seni dunia. Lautan kejernihan spiritual. Membantu saya dalam mengaktifkan susunannya. Bukalah jalan menuju surga dan bimbing aku dalam perjalananku. Ledakan. Setiap daratan mulai berguncang. Langit dipenuhi tangisan ketakutan. Terowongan tersebut digali di seluruh daratan dan dipenuhi dengan batu-batu suci yang terjalin saat mereka mengaktifkan dan menghubungkan kelima daratan menjadi satu susunan raksasa. Suara mendesing. Pilar putih melesat ke langit dari bekas sekte penjinak binatang. Kekuatan kekerasan dan mudah berubah memancar darinya. Mengalir masuk dan masuk ke dalam barisan yang digali di bawah tanah. Sampai ke ibu kota kekaisaran. Gemerisik. Lebih banyak pilar cahaya yang ditembakkan. Dari Ultimate Clarity Sect, North Sea, bekas Flying Cloud Manor, dan banyak lagi. Sepertinya mereka menghubungkan surga dengan bumi. Mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Orang-orang di dekat lokasi ini langsung terkejut. Bahkan para ahli Genesis hampir tidak bisa bernapas karena tekanan tersebut. Mereka hampir tidak bisa merangkak di tanah. Merasa ngeri dengan perkembangan tersebut. Seluruhnya 7 pilar, tersebar di 5 negeri, menjulang ke udara. Energi spiritual yang kental dari domain suci datang mengalir dari terowongan angin dunia. Mengisi sejumlah besar energi dan datang ke ibu kota kekaisaran. Nenek moyang naga meraung kegirangan. Hahaha, akhirnya, waktu kebebasan kita telah tiba. Hahaha, akhirnya selesai. Anak itu akan kembali. Hahaha, perjalanan yang aman. Teman lama, di pegunungan Albis. Faulting Kunpeng merasakan energi spiritual di sekitarnya berubah dan melihat 7 pilar cahaya dengan senyuman lebar. Semuanya berjalan sesuai rencana. Rencana yang dibuat selama ribuan tahun. Hahaha. Suara mendesing. Semua kekuatan itu terfokus pada satu bidang. Mata Zuo Fan bersinar dan membuat tanda lain sambil menunjuk. Semua jalur bertemu. Jalur kenaikan. Terbuka. Ledakan. Dengan satu guncangan terakhir yang kuat di seluruh dunia. Paviliun Guntur mengeluarkan pilar putihnya sendiri ke langit. Ledakan. Langit di atas kemudian mewujudkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya yang sama yang memanggil Raja Roh Baili Yutian. Jalan menuju domain suci akhirnya terbuka.
Bab 1177, Maju Bersama. Tetes. Bumi berguncang dan air menetes ke dalam penjara yang gelap. Seorang pria parubaya yang lelah duduk di tempat tidur yang kotor. Suram dan sedih. Retakan. Suara terdengar dari luar. Dan seorang pria membungkuk. Salam. Yang mulia. Buka selnya. Ya. Seorang pria berpakaian kerajaan melangkah masuk. Memandangi tahanan dengan pakaian rusak. Saudara Kaisar, pernahkah Anda mendengar? Itu suara teman lama yang pergi. Tapi bahkan sebagai penguasa suatu negara, aku masih belum punya hadiah perpisahan yang pantas. Siapa yang pergi? Tahanan itu mendongak, menatap Kaisar Tianyi. Yuan Chong. Yuan Chong menghela nafas. Saudara-saudaraku yang bersumpah. Tentu saja. Zuo Fan dan klan Luo. Mereka menuju dunia yang lebih besar dan mencapai ketinggian baru yang bahkan tidak pernah kita impikan. Saya hanya bisa tinggal di sini dan berharap perjalanan mereka aman. Hahaha. Agar yang mulia datang menemui pengkhianat secara langsung. Apakah itu hanya untuk pamer? Yuan Yong mengejek. Saya memihak kerajaan bintang pedang. Kekuatan terbesar. Hanya untuk kemudian dihancurkan oleh Zuo Fan. Sekarang Anda telah menangkap saya dan pasti sangat senang. Sekarang tidak ada kesempatan bagi saya untuk melawan. Aku menuruti keinginanmu. Untuk membunuh. Untuk melukai. Yuan Chong tampak sedih. Kakak kedua. Sejujurnya, aku akan benar-benar menyingkirkanmu jika ini terjadi 100 tahun yang lalu. Namun kini, semuanya berubah. Aku merasakan kekuatanku melemah karena aliansi Luo tergantung di atas kepalaku. Saya mengalami depresi dan sedih. Tapi kemudian, Luo Yunhai mengembalikan otoritas penuhku kepadaku. Kupikir aku akan bahagia. Tapi yang kutemukan di dalam diriku hanyalah kehampaan yang tak ada habisnya. Ruang kosong. Ya. Yuan Chong menghela nafas. Apa hebatnya kekuasaan kekaisaran? Padahal semuanya sia-sia. Karena kekuatan ini aku membunuh kakak laki-lakiku. Melukai ayahku. Dan kemudian menjadi boneka hanya agar seseorang membuangku kembali seperti sampah. Saat kekuatan kembali padaku, aku menangis. Apa-apaan ini? Para raja dan pejabat, ayah dan anak laki-laki, saling mencaci maki dan untuk apa? Sehingga satu orang dapat berdiri sendiri. Dalam kehampaan yang dingin dan keras, Yuan Chong menangis. Membuat Yuan Yong terkejut. Ya, apa wewenangnya? Hingga membuatku saudara ketiga yang bodoh dan gemuk. Begitu kejam membunuh ayah dan saudara laki-laki pertama kita. Lalu memburumu juga, kakak kedua. Aku mengaku di sini. Tapi kamu juga tidak boleh menyalahkanku. Faktanya, putra mahkotalah yang membunuh ayah kami saat itu. Saya baru bergabung kemudian dan membunuh putra mahkota. Atas tuduhan pembunuhan ayah. Putra mahkota membunuh ayah kekaisaran kita. Jangan mengutarakan omong kosong. Mengapa saya mendengar bahwa Anda membunuh mereka? Bekerja sama dengan klan Luo untuk mengambil alih kekuasaan. Itulah yang sebenarnya. Anda adalah tawanan saya. Jadi mengapa saya harus repot-repot mengada-ada? Yuan Chong menghela nafas. Ayah kekaisaran menarik orang luar untuk melawan klan Luo dan menyiapkan panggung untuk kematian putra mahkota. Semua agar dia bisa menyerahkan tanah itu kepadaku. Pada akhirnya, putra mahkota menyerang lebih dulu. Klan Luo secara mengejutkan menang. Dan bersama mereka dalam bayang-bayang, aku menjadi kaisar boneka mereka. Jika bukan karena klan Luo, akulah yang akan mewarisinya. Karena ayah kekaisaran tidak pernah berencana memberikan kekuasaan kepada putra mahkota. Wajah Yuan Yong bergetar. Bagaimana bisa? Saya pikir Anda membunuh mereka dan saya selalu membalas dendam. Saat anggota kekaisaran bersaing memperebutkan kekuasaan, siapa yang tidak membalas dendam? Yuan Chong menghela nafas. Semua orang menjadi gila. Mencoba menyisihkan semua orang di luar kendali mereka. Baik ayah kekaisaran kami atau putra mahkota yang menang. Keduanya tidak akan membiarkan Anda. Saudara kedua yang dipenjara, bebas. Saya juga merupakan ancaman terhadap takhta dan disingkirkan. Yuan Yong memicingkan matanya dengan linglung.
Lalu dia merosot tak berdaya. Apa yang telah kulakukan selama seabad terakhir ini? Membantu mereka yang mencoba membunuhku untuk membalas dendam. Hahaha. Penjaga, lepaskan Yuan Yong. Yuan Chong berteriak dan seorang tentara menurut. Yuan Chong menatapnya lama, lalu tersenyum. Saya minum dengan Zuo Fan beberapa hari yang lalu dan menyadari ada masalah. Dia tidak pernah peduli pada kekuasaan, tapi menang melawan dunia. Kami berjuang keras dan sengit, namun memenangkan hak untuk hidup dalam kesendirian. Saudara laki-laki kedua, negeri-negeri lain mengutuk pengkhianat mereka. Dengan sangguan Fei Yun, Bu Xingyun dan yang lainnya mengalami akhir yang buruk. Kamu masih saudara laki-laki kedua saya. Satu-satunya saudara laki-laki saya yang tersisa. Zuo Fan telah menjadi teman sejati yang memberikanmu kepadaku dan tidak ada orang lain yang terlalu peduli. Sekarang, klan Yuan memiliki anggota lain yang masih hidup. Yuan Yong akhirnya bisa bergerak dan ragu. Apakah kamu tidak takut aku akan kembali untuk melawanmu? Lawan aku. Aku hanyalah penguasa kerajaan kelas 3 sementara kamu menjadi menteri terhormat di kerajaan bintang pedang. Mengapa kamu mengejarku? Yuan Chong mengejek. Berbalik untuk pergi. Zuo Fan pergi. Klan Luo pergi. Semua teman lama pergi. Saya tidak memiliki saudara laki-laki dan saya akan menjalani kehidupan yang menyendiri. Dan dengan kejahatanmu, bahkan jika aku menyerahkan tahta padamu, apakah Istana Naga Ganda akan setuju? Jika kamu bisa mengalahkan Double Dragon Manor, mengapa kamu harus merebut tahtaku? Lucu, bukan? Hahaha. Mata Yuan Yong bergerak-gerak saat dia melihat Kaisar pergi. Pada akhirnya tidak ada yang penting. Itu semua hanyalah bias murni. Kenapa malah bertengkar lagi? Haha. Yuan Yong berjalan keluar dengan punggung bungkuk. Merasa seperti berabad-abad telah menyusulnya. Sementara itu, Zuo Fan menyelesaikan tandanya dan mengamati pilar cahaya. Dia menoleh ke yang lain. Ini adalah jalan menuju dunia atas. Ikuti aku. Begitu kita tiba, kamu harus mendengarkan semua yang aku katakan. Jangan sampai kamu mendapat sisi buruk dari seseorang dan tidak pernah melihat terang lagi. Ya, semua orang berteriak. Yelin mengambil langkah pertama ke arah Zuo Fan. Kakak, bukankah ini sebuah kemunduran untuk membuka domain fana? Mengapa itu berubah menjadi jalur kenaikan? Bagaimana dengan Tuan dan yang lainnya? Mereka akan menunggu sebentar. Zuo Fan menyipitkan mata. Yelin, apakah kamu begitu percaya pada kata-kata tulang tua itu? Yang kami dapat dari apa yang terjadi hanyalah dari mulut mereka. Siapa yang bisa membuktikan itu nyata? Mata Zuo Fan bersinar, menekankan setiap kata. Anda melihat setiap aspek kemanusiaan dalam perang 5 negeri dan dapat mengetahuinya. Mengalahkan wilayah tengah keempat negeri tidak berarti kehancurannya. 4 negeri yang mengalahkan kekaisaran tidak berarti kekayaan wilayah pusat. Setiap kekuatan berjuang untuk dirinya sendiri. Tidak ada moralitas yang terlibat. Tidak ada kebaikan. Tidak ada kejahatan. Dengan melepaskan monster-monster tua itu, bisakah kamu menjamin monster itu tidak akan meledak di depan wajah kita? Yelin mengerutkan kening karena ragu. Pak, Zuo Fan melihat dengan muram. Meletakkan tangannya di bahunya. Kita akan pergi dulu untuk melihat situasi di domain suci. Jika seperti yang dikatakan orang-orang itu, saya akan memberi sinyal kepada Wu Randong dan dia akan mengaktifkan array recoiling untuk membebaskan mereka. Tapi kalau itu bohong, menggambarkan diri mereka sebagai korban, demi kepentingan mereka dan perdamaian dunia, mereka akan dikurung seumur hidup. Jangan beri aku itu dan lanjutkan. Zuo Fan mendorong dan melemparkan Yelin ke pilar. Pergi sebelum dia sempat berteriak. Zuo Fan menoleh ke yang lain. Berseri-seri. Siapa selanjutnya? Aku. Raungan kemarahan datang saat seorang gadis muncul di pandangannya. Zuo Fan memulai. Ye nona muda. Apa? Dasar bodoh. Kamu berangkat lagi dan meninggalkan kami. Tidak. Hanya saja itu tidak cocok untukmu. Kakak Zuo. Tidak peduli apa yang kamu katakan.
Kami sepakat untuk tetap bersama. Anda tidak punya hak untuk lolos. Luo Yunhai tersenyum. Lihat, aku telah membawa seluruh klan untuk bertarung bersamamu. Yang Mulia Li Jingtian muncul. Li Jingtian dan pasangan berkuasa, serta ribuan tentara veteran Genesis Stage. Bahkan Luo Sifan dan anak-anak nakal pun datang. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak takut membiarkan inti aliansi Luo kosong? Tidak. Keluarlah yang lama dan masuklah yang baru. Luo Yunhai melambai. Kita membangun aliansi Luo di sini. Lalu kita bisa melakukannya lagi di sana. Kakak Zuo, saya masih muda dan punya ambisi. Saya tidak takut apapun. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Ya, Stuart Zuo, izinkan kami mengikutimu. Yang lain meneriakkan persetujuan mereka. Zuo Fan menghela nafas. Namun dia merasa bersyukur di dalam hatinya. Saat dia hendak berbicara, seseorang mendorongnya ke pilar. Jangan bicara lagi. Ayo berangkat. Seseorang memegang Zuo Fan dan menyeretnya ke dalam pilar sambil tersenyum manis. Bab 1178, Kesengsaraan Petir. Semua orang menghilang satu demi satu. Wu Randong membuat tanda ketika dia sendirian. Dan pilar cahaya yang mencolok itu menghilang. 7 pilar lainnya di 5 negeri mengikutinya. Wu Randong menyeringai. Melihat ke langit. Hati-hati, Tuan Istana. Sampai jumpa lagi, Saudara Zuo. Wu Qingqiu dan yang lainnya memperhatikan mereka pergi dari kejauhan dengan tangan ditangkupkan. Saya benar-benar ingin pergi juga dan melihat dunia luar yang lebih luas. Tapi ada urusan sekte yang harus diselesaikan. Saya juga harus mempertimbangkan klan saya. Sang Guanqing mengangkat bahunya. Terlebih lagi, kita harus mengawasi susunan besar yang ia perlukan selama 1 abad untuk menyiapkannya dan menerimanya kapan saja. Dia memberi kami peringatan keras tentang hal ini. Ini mungkin terkait dengan kelangsungan hidupnya. Wu Qingqiu mengangguk dan tersenyum. Ya, dia sangat percaya pada kita. Bahkan dengan nyawanya. Untuk memberi kita tugas seperti itu. Untuk bekerja sama dengan Istana Iblis dalam menjaga susunan besar. Kami tidak akan mengecewakannya. Hahaha. Yang lain tersenyum lebar. Saat mereka menyaksikan Zuo Fan pergi. Dengan penuh rasa hormat dan kepercayaan. Di sekte kejelasan tertinggi. Leluhur naga berkedip karena pilar cahaya menghilang secara tiba-tiba. Apa-apaan? Domain fana belum terbuka jadi mengapa berhenti? Kemudian dia tersadar dan dia mengamuk. Bodoh sekali. Kamu berani membuang kami. Tunggu saja. Anda akan membayar untuk ini. Kami akan menghancurkanmu begitu keras hingga kamu kembali menangis. Memohon bantuan kami. Kutukan. Dia pergi untuk selamanya kali ini. Di Laut Utara. Laut penyegel surga Ao mengintip keluar dari air. Merasakan dunia mulai tenang. Menggelengkan kepalanya karena bosan. Nah, hati-hati. Siapa yang tahu kapan kamu akan kembali? Kepala besar itu dicelupkan kembali ke dalam air. Berada di sekitar Zuo Fan selama 100 tahun membuatnya teringat masa-masa kuno ketika ia berinteraksi dengan manusia. Penuh dengan kehangatan dan kegembiraan. Sekarang, dia kembali sendirian. Suara mendesing. Orang-orang di dunia fana masing-masing memiliki pemikiran mereka sendiri tentang kepergian Zuo Fan. Namun di tempat suci, di area yang hangus, seberkas cahaya muncul dan orang-orang keluar dari sana. Energi spiritual yang kental menghantam wajah mereka. Membanjiri setiap serat mereka dan membuat Yuan Qi mereka menjadi liar bahkan tanpa fokus pada budidaya. Mereka semua terdiam. Apakah ini dunia yang ingin dilihat oleh Patriark? Itu luar biasa. Tingkat energi spiritual di sini menakutkan. Tidak berbeda dengan tambang batu suci. Tidak, 10 kali lebih padat. Dengan ditutupnya tambang batu suci. Jumlah yang ditambang menjadi sangat sedikit untuk dinikmati semua orang. Namun saat ini adalah surga bagi para kultivator. Semua orang sangat gembira. Dengan Bali Yuyu terkikik. Zuo Fan, apakah ini Gunung Iblis? Kegembiraannya hanya berumur pendek saat dia menoleh padanya. Nona muda,
Kita sudah sampai. Bisakah kamu melepaskannya? Zuo Fan menghela nafas. Berbaring di tanah yang hangus dengan Luo Yunchang memeluknya demi nyawanya. Luo Yunchang menyeringai. Dengan senang hati memeluknya dengan mata tertutup. Tidak. Atau kamu akan kabur lagi. Tempat ini asing bagiku. Saya tidak dapat menemukan Anda di 5 negeri dan ini akan berlipat ganda di sini. Jadi sebaiknya kamu tetap di sini. Karena aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sudah turun. Sebuah tangan mungil meraih kerah bajunya dan menariknya dari Zuo Fan. Baili Yuyu tampak sangat cemburu. Apakah kamu tidak malu, Nona? Melemparkan dirimu pada seorang pria di siang hari bolong. Dia adalah pelayanku. Mengapa kamu peduli pada siapa aku menyerahkan diriku? Jika Anda sangat membencinya, apakah melakukan aktivitas seperti itu di malam hari akan sesuai dengan keinginan Anda? Kurang ajar kau. Cukup. Bali Yuyu sangat marah. Tapi Zuo Fan ikut campur. Dia membersihkan debu dan berdiri dengan tatapan tegas. Kami telah tiba dan saya harus memberi Anda peringatan yang adil untuk tidak berkeliaran dan membuat masalah. Kita tidak bisa mengambilnya. Mengerti? Semuanya sama seriusnya dengan dia. Zuo Fan melanjutkan. Pertama, tempat ini disebut domain suci. Dibandingkan dengan domain fana, semuanya beberapa tingkat lebih tinggi. Dengan harta karun di setiap langkah, membuat tempat ini penuh dengan para ahli. Saya yakin Anda sudah merasakan kepadatan energi spiritual yang luar biasa, sehingga mudah untuk dikembangkan saat berada di alam fana. Seorang jenius tertinggi dari 12 orang yang mencapai tahap tempering tulang dapat dipuji. Dan mencapai tahap surga yang mendalam akan menjadi hal yang mengerikan. Namun, di sini, anak-anak Radiant Stage berlarian kemana-mana. Dengan lebih banyak talenta di Ethereal Stage, dan monster sejati di Genesis Stage. Terutama kalian bertiga nakal. Dengarkan. Orang tuamu mungkin mengizinkanmu datang untuk mendirikan toko di tempat yang bagus ini. Tapi ini bukan surga. Ini adalah neraka. Berjalan-jalan apa adanya. Anak berusia 16 tahun lainnya akan menyapu lantai bersama Anda. Jadi berhati-hatilah. Karena hari-hari penguasaan status dan kekuasaan sudah berakhir. Semua orang terkejut. Ya, itulah yang saya maksud. Di alam fana kami berada di puncak. Tetapi di sini kami berada di bawah. Tidak berbeda dengan orang biasa. Zuo Fan berbicara dengan dingin. Jadi di domain suci, jika kamu ingin memiliki kekuatan apapun, setidaknya kamu harus menjadi Raja Roh. Apapun yang berada dalam tahap fana adalah semut. Itu sebabnya tidak ada di antara kita yang punya hak untuk pamer dan harus menjaga hidung kita. Semua orang menjadi berat, merasa khawatir. Mereka termasuk yang teratas dalam wilayah fana dan sekarang mereka akhirnya berhasil lolos. Zuo Fan menyeringai. Tapi tidak perlu berkecil hati. Anda berada di bawah karena kondisi domain fana terlalu buruk. Berdasarkan bakat saja, kamu juga monster domain suci. Terutama para Raja Pedang. Mencapai tahap Raja Roh seharusnya mudah. Hanya membutuhkan waktu. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah bertahan untuk sementara waktu dan kemudian kita bisa meninggalkan jejak kita di domain suci. Sungguh-sungguh, mata semua orang berbinar. Mereka semua adalah pria yang menikmati status. Meski sempat terpuruk ke titik terendah, kini mereka yakin bisa bangkit kembali. Bagaimana dengan Gunung Setan? Apakah itu sama dengan tempat suci? Bali Yuyu bertanya. Menarik perhatian semua orang. Benar. Dia selalu bilang dia berasal dari Gunung Iblis, jadi kenapa kita ada di domain suci? Mata Zuo Fan bersinar, menyeringai sinis. Tentu saja tidak. Gunung Setan hanyalah bagian dari domain suci. Jangan cepat berpikir bahwa Gunung Setan juga ramah. Mulai sekarang, Gunung Iblis sebenarnya adalah lawan terbesar kita. Semua orang bergidik. Itu bukan sektenya. Mengapa? Gemuruh. Suara petir terdengar dari langit saat kilat menyambar awan hitam. Sambil tersentak, orang-orang panik. Tapi kemudian kekuatan mereka mulai mendidih. Seperti menerobos. Mereka semua berteriak.
Zuo Fan berseru. Ya. Wilayah fana tidak hanya tandus energi spiritual tetapi juga ditekan. Datang ke tempat suci adalah seperti mengatasi semua kesulitan dan dengan demikian budidaya kita akan melambung tinggi. Terutama seorang Raja Pedang yang telah berada di puncak terlalu lama. Dia akan bergegas untuk maju tanpa kehilangan waktu. Brengsek. Mengapa ini sangat buruk? Bukankah maju adalah hal yang baik? Apa yang ada di antara kalian yang tahu? Zuo Fan mengerutkan keningnya, memandangi awan petir yang bergolak. Tahap lain bertambah. Mencapai tahap Raja Roh berarti Anda melepaskan gulungan fana. Dibuat ulang. Itu berarti kesengsaraan petir akan menimpa Anda untuk membangun kembali meridian Anda dan memurnikan Yuan Qi. Satu terobosan tidak masalah. Tetapi masalahnya di sini adalah ada begitu banyak orang yang berada di puncak Genesis Stage. Dengan segala pemanggilan petir, kekuatannya akan berlipat ganda. Masalahnya bukan kamu yang menahannya, tapi Yun Hai dan yang lainnya menderita sebagai akibatnya. Bab 1179, Lembah Petir Merah. Semua orang menjadi gelisah mendengar kata-katanya. Dan Murong Lai berkata, semua kultivator Genesis Stage bersamaku. Kami akan menghilangkan kesengsaraan petir. Sangat terlambat. Melirik ke arah awan yang bergemuruh di atas. Petir menyambar di dekatnya, meninggalkan kawah hitam selebar 50 mil. Zuo Fan menyipitkan mata dan gemetar. Energi hitam keluar dari dirinya, meliputi Luo Yun Hai dan ribuan orang lainnya di bawah Genesis Stage. Saya akan melindungi mereka dengan domain saya sementara Anda menjaga jarak dan menghadapi kesengsaraan Anda. Murong Lai dan yang lainnya melesat pergi. Namun ledakan lain terdengar saat petir menyambar di atas kepala dan menghentikan penerbangan mereka. Namun mengingat banyaknya nyawa tak berdosa yang tertinggal, mereka terus memaksakan diri untuk terbang. Ledakan petir meliuk dan menyambar mereka. Zuo Fan memegang benteng, mengabaikan petir yang menyambarnya juga. Dia mengerahkan energinya untuk menjaga keselamatan orang lain. Pada saat yang sama, energi hitam dilepaskan, menyerap kekuatan petir untuk meningkatkan budidayanya sendiri. Meridian dan Yuan Qi-nya disempurnakan dengan setiap serangan. Dia baru berada di lapisan ketujuh dari Genesis Stage. Tetapi sejak dia tiba di sini dan merasakan energi spiritual yang kental, budidayanya juga tumbuh. Saat dia membela klan Luo dan yang lainnya, dia juga mengambil kekuatan surga, memperkuat dirinya beberapa kali. Dengan suara teredam, dia mencapai lapisan ke-8. Zuo Fan menyeringai. Ledakan petir lain menyambar kepalanya dan dia gemetar. Seni transformasi iblisnya ditingkatkan hingga maksimal, bekerja untuk menghilangkan kekuatan petir. Tetapi masih ada sebagian kecil yang lepas di dalam dirinya, menjelajahi pembuluh darahnya dan membuat tubuhnya kejang. Darah tumpah dari mulutnya. Dia memilih untuk menahannya dan bertahan. Faktanya, dia bisa menggunakan lebih banyak fokusnya untuk menyerap petir yang dahsyat itu. Tapi lalu siapa yang akan membela orang-orang kecil itu? Dia hanya bisa menanggungnya dalam diam. Ledakan petir maut menyambar berkali-kali, setebal ember, atau setipis piring, jatuh seperti gunung. 81 kali, Zuo Fan menanggungnya. Dan meskipun tubuhnya berasap sekarang, dia masih baik-baik saja. Meridiannya setidaknya telah menguat dan budidayanya mencapai lapisan ke-9. Hahaha. Sepertinya aku juga dekat dengan Raja Roh. Zuo Fan memandangi awan hitam yang berserakan dan menghela nafas. Sudahlah. Menerima 81 sambaran petir hampir membakar seluruh tubuhku. Mengambil putaran lain sekarang untuk naik ke level Raja Roh kemungkinan besar akan membunuhku. Lain kali. Zuo Fan merasakan tubuhnya yang sakit. Tetapi kekuatannya melonjak dengan kuat melalui anggota tubuhnya. Hanya monster seperti Zuo Fan yang mampu melawan Raja Roh, yang dapat menerima sesuatu seperti itu. Penggarap Genesis lainnya akan menghembuskan nafas terakhirnya sekitar serangan ke-30. Saat Zuo Fan hendak mengeluarkan yang lain, ledakan terdengar lagi dan mendongak. Petir mematikan bergema di telinganya sekali lagi. Alisnya terangkat.
Wajahnya berkedut. Maksudmu, itu masih akan datang, kan? Ledakan. Ledakan lain adalah jawabannya terhadap tantangan itu ketika petir yang lebih tebal menghantamnya. Kekuatan mengerikan itu membuatnya gemetar saat dia menyemburkan darah. Apa ini? Itu bukan kesengsaraan petir. Tidak ada petir yang memiliki kekuatan seperti itu. Zuo Fan menatap ke langit dengan kaget. Menemukan awan petir tidak hanya hitam, tetapi juga diwarnai dengan warna merah tua. Petir darah penghisap jiwa. Ini adalah lembah petir merah. Melihat tanah yang terbakar di bawah, Zuo Fan akhirnya tahu di mana dia berada di tempat suci. Petir terus-menerus menyambarnya dan pada tingkat yang berbeda dari di luar area ini. Setiap petir memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Berubah menjadi merah terang semakin kuat. Begitu petir merah turun, bahkan seorang suci pun harus waspada. Namun petir putih bisa menekan Raja Roh dengan keras. Itulah yang membuat tempat ini begitu sunyi. Tidak ada seorang pun yang mau masuk ke sini hanya untuk mati pada detik berikutnya. Ada apa dengan nasib buruk kita? Kami baru saja datang ke tempat suci dan mendarat di tempat ini. Zuo Fan menggertakkan giginya. Tempat ini tidak sampai ke Lightning Canyon, tapi juga tidak ketinggalan jauh. Benar, paviliun guntur. Zuo Fan berseru dalam kesadaran. 8 terowongan angin dunia di wilayah Fana berhubungan dengan 8 lokasi ekstrim di tempat suci. Thunder Pavilion terhubung dengan Scarlet Lightning Valley ini. Karena mereka datang melalui lokasi paviliun guntur, mereka berakhir di tempat yang ditinggalkan Tuhan ini. Semua petir yang terus-menerus terjadi di sekitar paviliun guntur disebabkan oleh tempat ini juga. Zuo Fan memegangi kepalanya. Ini adalah takdir yang buruk. Sudah kubilang padamu. Arai mundur diperlukan untuk menarik energi spiritual dari segala arah. Yang penting adalah keseimbangan. Lokasi terbaiknya adalah jantung dari 5 negeri, yaitu paviliun guntur. Yang datang dari wilayah Fana ke domain suci akan selalu ada di sini. Lembah petir merah tidak bisa dihindari. Sekarang kita hanya perlu keluar dari sini di bawah hujan petir sebelum petir merah menimpa kita. Mata Zuo Fan bersinar dan pedang iblis muncul di telapak tangannya. Bersinar merah. Seni pedang yang melonjak. Surga yang melonjak. Zuo Fan menebas dan gelombang pedang merah melesat ke arah awan petir. Gemuruh. Warna putih bersinar saat itu. Menghantam ombak. Merah dan merah bertabrakan dan menghilang. Tetapi seni Zuo Fan tetap ada. Kekuatannya menembus awan dan melubanginya. Zuo Fan menyeringai. Ini bekerja. Sekarang aku hanya perlu memecah awan dan petir merah tidak dapat terbentuk. Tapi dia kemudian menyaksikan awan berkedip-kedip dengan kilat dan menutup kembali lubang itu seolah hal itu tidak pernah terjadi. Wajah Zuo Fan berkedut. Tangannya mengayunkan pedang saat dia mengirimkan serangan ke awan. Aku hanya harus lebih cepat dari pemulihannya. Ledakan terdengar terus-menerus. Gelombang pedang berbenturan dengan petir namun kekuatan seni mencapai awan berkali-kali dan membuat lubang di dalamnya. Tapi kemudian petir semakin kuat dan seni pedang melonjak milik Zuo Fan kehilangan keunggulannya. Hingga tidak bisa lagi memblokirnya. Petir berikut menyambar Zuo Fan dan membuat seluruh tubuhnya mati rasa sementara lubang di langit ditambal saat jejak merah menyala. Zuo Fan memulai. Begitu warnanya mulai memerah. Aku tidak punya kesempatan. Tangan Zuo Fan berkeringat. Ding. Sebuah dering mencapai telinganya dan Zuo Fan tersentak. Cincin gunturnya bersinar ungu dan pedang sundering muncul di tangannya yang lain. Oh, pedang sundering. Apa yang sedang kamu lakukan? Zuo Fan bertanya. Suara mendesing. Pedang ungu melepaskan gelombang petir yang kuat, lalu membawa Zuo Fan menghadap langit. Zuo Fan berkedip, tetapi masih memilih untuk mengikuti pedang roh untuk menghadapi tantangan ini. Ledakan. Petir bergemuruh dan serangan besar terjadi di Zuo Fan. Bahkan ada bekas warna merah di dalamnya. Sial. Petirnya berubah. Zuo Fan panik. Ingin memblokir dengan pedang iblis. Tetapi pedang sundering bergerak lebih dulu. Menamparnya dan melepaskan gelombang ungu yang kuat. Ia membawa lengan Zuo Fan dan menyerang dengan keras. Ledakan.
dengan ledakan yang memekakkan telinga. Gelombang petir ungu meledakkan serangan yang masuk menjadi titik cahaya yang tidak berbahaya. Pedang ungu itu kemudian melesat ke dalam awan petir dan membuat lubang besar di dalamnya. Sangat melemahkan awan petir yang bermuatan itu. Sampai-sampai petir meliuk-liuk yang menyala merah berubah menjadi putih. Ini adalah kehancuran. Kekuatan seni pedang Sundering. Mata Zuo Fan bergetar. Begitu. Seni pedang melonjak mungkin cukup kuat untuk menghancurkan surga. Tetapi awan tidak berbentuk. Hanya didorong ke belakang dan tidak menghilang. Membiarkannya pulih dengan cepat. Tapi dengan seni pedang Sundering yang mengandung kekuatan penghancur, awan petir menjadi sangat lemah. Bab 1180, Warisan Pedang Sundering. Ding. Pedang Sundering bersenandung pelan, seolah membenarkan kata-katanya. Zuo Fan mencibir. Kalau begitu, pedang Sundering, bangkitlah bersamaku dan hancurkan petir itu. Buatlah lubang di langit sehingga aku bisa menggunakan api petir apokaliptik untuk memastikannya tidak pernah pulih. Hahaha. Bang. Pedang Sundering menghentikan tawa gilanya. Memukul kepalanya dengan bagian lebar pedangnya. Membuat hidungnya membengkak. Untuk apa itu? Sambil menggosok hidungnya yang malang, Zuo Fan membalas dengan marah. Aku menggunakanmu sekarang. Kamu adalah pedangku. Aku tuanmu. Begitukah caramu memperlakukanku? Lihat bagaimana aku menghancurkan roh pedangmu. Pedang Sundering berhenti lalu menyerang lagi. Hanya saja kali ini mengenai pedang iblis. Ding. Mau bertarung? Jangan main-main denganku. Pedang iblis itu tidak mudah menyerah. Bereaksi dengan melayang di depan pedang Sundering dan mengejeknya. Pedang Sundering hanya diam saja. Zuo Fan berkata, maksudmu? Aku mengesampingkan semua keahlianku dan hanya menggunakanmu untuk menghadapi awan petir. Ding. Pedang Sundering bergetar lagi. Hei, jangan abaikan aku. Aku terbuat dari bahan yang lebih keras. Sebenarnya 4 pedang. Namun seorang pemula sepertimu mencoba menggantikanku. Mengapa Master harus menggunakan Anda saja? Mencoba menggantikanku? Bukan. Teruslah bermimpi. Sebongkah karat. Dalam beberapa hari kamu akan menjadi bagian dari diriku. Hai. Pedang iblis itu sudah muak dengan kesombongan pedang Sundering dan mengacungkan ujungnya. Mencoba untuk berkelahi. Zuo Fan mengangguk. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan ini. Pedang iblis. Kembalilah. Pedang iblis itu terhenti. Terlihat bingung dengan keputusan tuannya. Bahkan tertekan. Tuan, Anda sudah mendapatkan api baru dan melupakan sahabat karib Anda. Aku terbuat dari 4 bilah di sini. Pedang iblis tidak membuat keributan. Menyadari tekad Zuo Fan, berubah menjadi cahaya hitam dan menyelinap ke dalam tubuhnya. Zuo Fan mencengkeram pedang Sundering dan membawanya ke langit untuk melawan surga. Petir menyambar terus-menerus. Namun yang dilakukan Zuo Fan hanyalah mengayunkan pedang Sundering. Menghancurkan serangan itu saat cahaya ungu menyala di setiap kontak. Kehancuran total petir membuat awan petir semakin lemah. Ketika Zuo Fan menggunakan seni pedang melonjak, dia hanya menyebarkan kekuatan petir di awan. Hanya menunda pertumbuhannya dan tidak menghentikan sumbernya. Namun sekarang, dia punya cara untuk menghancurkan mereka. Ledakan. Zuo Fan menyerbu ke dalam awan petir dengan pedang Sundering. Dengan kilat datang dari mana-mana sekarang. Jika saya menggunakan Thunder Flame Void Annihilation sekarang, awannya, bam. Zuo Fan menuruti keinginannya. Tetapi ketukan tiba-tiba di kepala membawanya kembali ke dunia nyata. Zuo Fan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Baiklah. Saya mengerti. Tidak ada keterampilan lain selain kamu. Senang. Tapi bagaimana pedang bisa menghilangkan semua awan petir di area ribuan mil? Waktu tidak menunggu siapapun. Dan begitu warna merah mulai muncul. Pedang Sundering terdiam. Karena tidak ada kata yang lebih baik. Kemudian ia mulai bergerak dan menggandeng tangan Zuo Fan. Bilahnya memancarkan cahaya ungu tua. Zuo Fan berguncang. Saat sesosok tiba-tiba muncul di benaknya saat dia memegang pedang Sundering. Sundering, suatu saat aku akan membawamu ke puncak.
menjadi fokus semua orang. Hahaha. Baili Yutian terkekeh di antara awan petir yang menyala-nyala saat dia menyerang serangan yang datang dengan bangga dan arogan. Hanya aku yang layak mendapatkan pedang dewa seperti itu. Bukan orang-orang biasa. Tetapi, Baili Yutian terdiam, menunjukkan rasa takut. Akan selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Jika suatu hari seseorang dapat mengambilmu dariku, itu membuktikan aku tidak layak untukmu. Dan kamu seharusnya memiliki tuan yang lebih kuat. Dia akan sama sepertiku, membawamu ke puncak dan tidak mempermalukan namamu yang tercerai-berai, membelah langit. Saat itu, aku sudah mati. Tapi kamu harus mewariskan semua pengetahuan dan wawasanku tentang ilmu pedang kepadanya. Jika aku tidak bisa membawamu ke puncak, maka jalankulah yang akan melakukannya. Pedang Sundering bergetar untuk menghiburnya. Hahaha, aku hanya berasumsi di sini. Siapa di dunia ini yang bisa mengalahkanku? Jangan khawatir. Hahaha, Baili Yutian memegang pedang suci dengan semangat bertarung yang membara. Zuo Fan akhirnya memahami pedang Sundering. Itu mewariskan warisan Baili Yutian. Tidak ada seorang pun di luar sana yang lebih baik dari Baili Yutian dalam hal memahami seni pedang Sundering. Bahkan penguasa pedang pun tidak. Meskipun dia telah membuat 5 pedang dewa dengan menggabungkan seni mereka dengan kekuatan 5 binatang suci, dia tidak sedikit pun menyadari perubahan apa yang terjadi. Baili Yutian, bagaimanapun, adalah seorang pria yang tenggelam dalam seni pedang Sundering sepanjang hidupnya. Setelah memahami inti dari seni pedang Sundering, kenapa lagi warisan pedang Sundering memiliki citra Baili Yutian dan bukan citra orang lain? Pasti ada banyak orang yang menggunakannya selama ribuan tahun, termasuk penguasa pedang. Tetapi hanya satu orang yang benar-benar memahaminya. Tatapan Zuo Fan mengeras, menebas berdasarkan contoh Baili Yutian. Angin bertiup kencang dan kilat ungu berkobar saat pedang jatuh. Awan petir di sekitar bersinar dan kemudian menghilang. Hanya dari niat pedangnya, petir meledak ke segala arah dan dunia hancur. Zuo Fan melupakan dirinya sendiri dalam keadaan ini. Wujudnya mengikuti tindakan Baili Yutian dengan sempurna saat dia melepaskan serangan pedang yang menghancurkan dan brutal. Pada saat dia menyelesaikan seluruh rangkaian serangan, langit sudah bersih dari awan petir dan matahari bersinar terang di bumi yang hangus untuk pertama kalinya. Zuo Fan merasakan air mata mengalir di layar. Bukan karena dia, tapi disebabkan oleh roh pedang Sundering, yang pikiran mereka terhubung. Roh pedang mungkin tidak berbicara, tetapi ia dapat mengirimkan emosi yang dalam kepada Zuo Fan. Warna ungu berkedip-kedip dari Sundering Sword, menyatu dengan energi spiritual dunia. Zuo Fan melihat roh pedang menyebarkan energinya sendiri untuk kembali ke bumi setelah ia meneruskan seni pedang Sundering. Pengorbanan sejati untuk teman sejati. Dengan kematian pedang tak terkalahkan, ia ingin mengikutinya juga. Namun keinginannya untuk mewariskan warisannya tetap bertahan di sini. Sekarang, hal itu bisa berlanjut tanpa penyesalan. Pedang Sundering sekarang hanya menjadi cangkang kosong. Zuo Fan, raih puncak. Saat energi ungu terakhir memudar, Zuo Fan melihat pedang tak terkalahkan berteriak di benaknya dan tahu bahwa itu adalah roh pedang yang memberkatinya. Bukan mantan tuannya. Zuo Fan menyeringai dan mengangguk. Seperti tuan, seperti pedang, seperti pedang, seperti tuan. Roh pedang Sundering sama riang dan heroiknya dengan pedang tak terkalahkan. Menelusuri bilah pedang Dewa Ungu, Zuo Fan tersenyum dan meletakkannya di cincinnya. Matanya tegas. Aku akan mencapai puncak, bersama dengan seni pedangmu. Suara mendesing. Murong Lai dan yang lainnya muncul di samping Zuo Fan. Tuan Zuo, apakah Anda baik-baik saja? Ya, bagaimana denganmu? Zuo Fan menjentikkan tangannya dan domainya memudar, memperlihatkan aura yang kuat. Kelompok Luo Yunhai telah melepaskan ikatan mereka dan memasuki tahap kejadian. Sementara ketiga anak itu kini berada di tahap ethereal. Zuo Fan mengangguk, menoleh ke arah Raja Pedang dengan kilatan di matanya. Kelompok Murong Lai telah tertahan begitu lama sehingga sekarang mereka berada di puncak panggung Raja Roh.
Bahkan Li Jingtian dan para tetua mencapai pertengahan tahap Raja Roh. Mereka semua senang dengan yuan Qi tak terbatas yang mereka rasakan. Stuart Slow, kultivasimu turun lagi. Ke lapisan kelima tahap tempering tulang. Li Jingtian tersentak. Zuo Fan sekarang fokus pada kultivasinya sendiri dan berteriak dengan takjub. Raja Roh Tengah. Setelah bertemu dengan kesengsaraan petir. Puncak tahap kejadian Zuo Fan. Karena warisan pedang Sundering. Hatinya tumbuh serta membuat seni diri sejati membawa budidayanya ke tahap tempering tulang. Sementara budidaya sejatinya terletak di pertengahan tahap Raja Roh. Meskipun mencapai Raja Roh membawa kesengsaraan petir, Zuo Fan telah mengayunkan pedang Sundering tanpa menahan diri. Sehingga dia tanpa sadar memotong kesengsaraannya sendiri sebelum dia bisa merasakannya. Dia merasa sedih saat menyadari hal itu. Saya melewatkan kesempatan untuk menguatkan tubuh saya. Namun karena dia merasakan kesengsaraan orang lain, penyesalannya memudar. Apa gunanya melalui semua itu lagi ketika aku sudah mendapatkan tubuh Raja Roh untuk pertama kalinya? Haha, setiap orang. Dengan semua aman dan sehat dan Zuo Fan mendapatkan wawasan pedang Sundering. Sejujurnya sebuah tawar-menawar. Matanya bersinar. Dengan tingkat budidaya Raja Roh kita sekarang dapat membentuk kelompok Raja Pedang. Setelah mendapatkan wawasan pedang ilahi, akan menjadi lebih dari sekadar Raja Roh. Saya berani mengatakan bahwa kita sekarang dapat melompat ke depan dan mengukir bagian domain suci kita sendiri. Bersambung.